Yo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Koko Review. Kali ini Koko Review mau meringkas dan menjelaskan tentang film Us. Sekedar info aja, film Us disutradarai oleh Jordan Peele yang dirilis pada tanggal 22 Maret 2019 di seluruh Amerika Serikat dengan genre horror thriller. Dengan mendapatkan rating 6,9 dari 10, film ini meraup lebih dari 216 juta di seluruh dunia dan mendapatkan banyak pujian oleh kritikus. So, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ada request tinggalkan di kolom komentar. Di sinema terlihat seorang anak perempuan yang bernama Adelaide yang sedang menonton kampanye sosial yaitu Hand Across America di tahun 1986. Lalu, scene berpindah di mana Adelaide bersama ibu dan ayahnya merayakan ulang tahunnya ke pasar malam yang berlokasi di pantai Santa Cruz. Kemudian, Adelaide memakai baju bergambar album Michael Jackson berjudul Thriller yang diberikan oleh ayahnya. Lalu, scene berpindah lagi di mana Adelaide berjalan meninggalkan ayahnya melewati seorang pria yang menunjukkan tulisan Yeremia 11 ayat 11. Kemudian, setelah berjalan jauh, Adelaide menemukan sebuah wahana di dekat pantai dan memasukinya. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak cermin. Ketika Adelaide mundur, tiba-tiba muncul sesosok anak yang mirip dengan dirinya. Kemudian scene berpindah di mana terdapat banyak kelinci yang dikurung di suatu ruangan. Berlanjut di scene di mana waktu berlalu puluhan tahun dan Adelaide sudah memiliki keluarga. Adelaide dan keluarganya pun berlibur dan menginap di rumah masa kecilnya. Lalu, scene berpindah ketika Adelaide teringat masa kecilnya. Orang tua Adelaide terlihat berbicara dengan seseorang dan mengeluh bahwa Adelaide telah berubah menjadi seseorang yang pendiam setelah kejadian di scene wahana. Kemudian berpindah lagi ke scene Adelaide yang sekarang. Lalu, suaminya Gabe mengajak berlibur ke pantai bersama anaknya yang awalnya Adelaide menolaknya. Berlanjut lagi di scene di mana Adelaide dan keluarganya dalam perjalanan berlibur ke pantai Santa Cruz. Lalu mereka dihadapkan dengan ambulans yang sedang mengangkat mayat yang membawa tulisan Yeremia 11 ayat 11. Sesudah mereka sampai di pantai, Adelaide mengobrol dengan tetangganya yang bernama Kitty. Selama bersenang-senang di pantai, Adelaide merasakan hal-hal yang janggal dan aneh. Lalu, scene berpindah di mana Adelaide di kamar Jason dan sedang mengobrol. Tiba-tiba Jason menunjukkan ke arah jam yang menunjukkan 11:11. Lalu, scene berpindah lagi ketika Adelaide sedang menceritakan kejadian masa lalunya yang menimpanya di mana dia bertemu sesosok yang mirip dengannya. Dan tak lama lampu di rumah mereka padam. Mereka melihat ada satu keluarga berpakaian serba merah berdiri di depan rumah mereka. Di saat itu, Adelaide merasa ketakutan dan memanggil polisi. Tak lama kemudian, keluarga yang berpakaian merah pun berusaha masuk ke dalam rumah mereka dan menyekap mereka. Keluarga yang berpakaian merah tersebut mirip dengan keluarga Adelaide. Lalu yang mirip dengan Adelaide itu bernama Red. Dia menceritakan tentang Adelaide yang memiliki bayangan di mana mereka saling terhubung. Adelaide mendapatkan hal-hal yang indah sedangkan Red hidup dengan nasib yang terpuruk. Mulai dari hanya makan kelinci mentah, anaknya terlahir aneh, dan menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Tetapi Adelaide mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah yang membuat Red membencinya sejak lama. Dan kemudian permainan dimulai, di mana Gabe diseret keluar oleh Abraham, suaminya dari Red, sedangkan Zora, anak perempuan Adelaide, disuruh lari menghindari Umbre, anak perempuannya Red, dan Jason disuruh menemani Pluto bermainnya. Di sisi lain, Adelaide menghadapi Red sendiri, dan kemudian Red memberitahu bahwa dia akan melakukan aksi di Untethering. Setelah beberapa usaha yang dilakukan keluarga Adelaide untuk melepaskan diri dari keluarga Red, Gabe pun berhasil membunuh Abraham, kemudian membawa speedboatnya. Setelah mereka berusaha lari dari teror Red, mereka
akhirnya bebas dan bertemu satu sama lain. Lalu mereka lari menuju ke arah Gabe yang berteriak memanggil mereka. Dan akhirnya mereka lolos dari teror dari keluarga Red. Kemudian scene berpindah ke keluarga Kitty yang juga diserang dan dibunuh oleh kembaran mereka sendiri yang berpakaian berwarna merah. Lalu Adele tiba di rumah Kitty dan mengetuk pintu mereka. Tetapi yang muncul adalah kembaran dari keluarga Kitty dan menarik Adele masuk ke dalam rumah tersebut. Sedangkan Gabe dan anaknya berpencar untuk menghindar dari teror kembaran keluarga Kitty. Di sisi lain, Adele disekap di kamar Kitty dengan tangan terikat. Dan tak lama kemudian, kedua anak Adele masuk ke rumah tersebut dan menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, Gabe dikejar oleh kembaran suami Kitty. Dengan berbagai usaha, akhirnya Gabe pun berhasil menyingkirkannya. Sedangkan kedua anak Adele berhasil membunuh kembaran dari kedua anak Kitty dan memasuki kamar Kitty untuk menyelamatkan ibunya. Setelah mereka aman, mereka sekeluarga menonton berita bahwa sekitaran pantai Santa Cruz akan ditutup karena adanya serangan sekelompok orang berpakaian merah sambil membawa sebuah gunting dan bergandengan satu sama lain. Kemudian ketika mereka hendak ingin meninggalkan rumah tersebut, mereka sempat dihadang oleh Umbre yang ingin membunuh mereka. Tetapi tak lama kemudian, Umbre berhasil dibunuh dengan cara ditabrak dan dihentakkan kembali dengan mengerem mobil secara mendadak. Kemudian, keesokan harinya mereka sampai di pantai Santa Cruz, di mana semua orang telah terbunuh oleh kembaran mereka sendiri. Lalu tiba-tiba muncul Pluto dari bawah mobil mereka dan berdiri di depan mobil mereka. Adele yang kesal pun keluar dari mobil dan menghampiri anak tersebut. Tetapi tak disangka itu hanyalah trap yang dibuat oleh Pluto untuk membakar mobil mereka. Tetapi Jason yang mengetahui itu hanya sebuah trap menyuruh kakak dan ayahnya untuk keluar dari mobil tersebut. Dan Jason pun menatap Pluto sambil berjalan mundur ke belakang. Tak disangka, Pluto juga mengikuti gerakan Jason dan terbakar oleh api di belakangnya. Tetapi Jason yang mundur ke belakang tiba-tiba ditangkap oleh Red yang sudah direncanakannya. Kemudian Adele kaget ketika tahu bahwa Jason telah tidak ada dan ditangkap oleh Red. Lalu Adele dengan segera lari ke wahana cermin tersebut. Sesudah sampai di dalam wahana tersebut, Adele pun masuk lebih dalam lagi untuk melewati eskalator. Dan sesampainya Adele pun langsung mencari Red di setiap ruangan. Ketika Adele telah menemukan Red, Adele pelan-pelan menghampirinya dan menanyakan keberadaan Jason. Lalu Red pun menceritakan tentang awal terciptanya terowongan ini dan juga menceritakan tentang manusia yang mengkloning manusia itu sendiri untuk mengendalikan manusia yang di atas. Dan cloning itu disebut dengan Tether. Tetapi mereka gagal dan meninggalkan Tether di bawah dengan hidup tanpa arah. Menyerang Red terus menerus, tetapi selalu gagal. Ketika Red bersembunyi dan ingin menikam Adele dengan sadar akan hal itu langsung menikam balik Red terlebih dahulu. Lalu Adele pun melepaskan Jason yang disekap dan mereka sekeluarga pun pergi dari tempat tersebut. Di scene terakhir ini, Adele teringat masa lalunya, di mana rupanya Adele yang sekarang ini adalah sebenarnya Red. Dan Red yang dibunuh itu adalah Adele. Scene ini juga memperlihatkan di mana Adele yang dicekik hingga pingsan dan dibawa ke tempat para Tether dan memborgolkannya di tempat tidur, dan dari sanalah Red menggantikan Adele di atas sana. Itulah sebabnya orang tua Adele merasakan anaknya telah berubah tidak seperti yang dulu lagi dan menjadi lebih pendiam. Dan film pun selesai.
begini kesimpulannya. Selama di film ini, Adele yang kita lihat itu sebenarnya Red, dan yang tinggal bersama para Tetet adalah Adele. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat Adele bertemu dengan kembarannya, di sana Adele dicekik hingga pita suaranya rusak dan pingsan. Nah, inilah yang membuat suara Adele serak-serak basah. Semenjak itu, hidup Adele berubah 180 derajat. Hidupnya penuh dengan penderitaan, sedangkan hidup Red menjadi lebih berwarna. Dan kemudian Adele merencanakan bertahun-tahun untuk naik ke atas menyerang kembar mereka yang di atas. Nah, kalian tahu nggak, di film Us ini banyak hal yang ingin disampaikan oleh Joranvo. Pertama, film ini menceritakan tentang sejarah Amerika Serikat. Maka itu, film ini memiliki kepanjangan dari United States. Para Tetet diibaratkan adalah bangsa Indian atau pribumi atau juga kulit hitam di Amerika Serikat yang dahulunya dianggap warga kelas 2. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi atau bekerja di tempat yang prestisius karena memang mereka dianggap tidak layak dan tidak mampu. Jadi sosok Red ini mematahkan hal tersebut. Dia bisa balik, dia bisa berkehidupan secara layak. Dia tidak terlihat berbeda dengan yang lainnya. 2. Di adegan pembuka Us, kita akan melihat Adele yang masih anak-anak sedang menyaksikan kampanye sosial bernama Hand Across America. Jadi ini adalah sebuah aksi pada tanggal 25 Mei 1986 yang melibatkan 6 juta orang di Amerika untuk melawan isu rasisme dan charity untuk disumbangkan ke Afrika agar mengatasi kasus kelaparan. Saat itu, lebih dari 6 juta orang membentuk rantai manusia dari ujung ke ujung Amerika. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan donasi berupa uang untuk para tunawisma dan korban kelaparan. Adele merah ini terinspirasi dari iklan yang dia tonton pas kecil. Karena cuma ingatan iklan kampanye ini, Adele terinspirasi dari kampanye ini untuk membuat gerakan melawan manusia yang di atas. Dan dia menyebutnya untethered. Pada tanggal 25 Mei adalah hari ulang tahunnya juga yang bertepatan pada. Karena cuma ingatan iklan kampanye tersebut, Adele terinspirasi dari kampanye tersebut untuk membuat gerakan melawan manusia yang di atas, dan dia menyebutnya untethered. Pada tanggal 25 Mei 1986 adalah hari ulang tahunnya yang bertepatan dengan gerakan Hand Across America itu dibuat. Lalu, dikarenakan ingatan Adele merah sangat terbatas dan dia cuma mengingat lagu Thriller. Lalu, kalian ingat gak ketika Adele memakai baju hitam yang bertuliskan Thriller dan ada gambar Michael Jackson? Nah, dari situlah Adele terinspirasi jubah yang berwarna merah dan juga sarung tangan kulit dan dia pakai di sebelah tangannya saja. Nah, kalian ada lihat gak di film ini banyak kelinci yang ditampilkan? Kenapa harus ada kelinci? Karena kelinci itu salah satu hewan yang paling cepat bereproduksi dan dikloning, sehingga digunakan oleh orang-orang Tetet sebagai sumber makanan utama. Kenapa begitu? Karena sebelum manusia menciptakan cloning Tetet, kelinci-kelinci ini yang terlebih dahulu digunakan sebagai percobaan. Keempat, nah, kalian tahu nggak di film ini gunting yang dipakai oleh para Tetet untuk membunuh manusia yang di atas itu mempunyai makna. Maknanya itu dimana gunting mensimbolkan dualitas, dimana satu senjata dengan dua sisi yang identik. Tentu saja sama dengan film Us ini. Orang yang di atas punya tampilan yang identik dengan para Tetet. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Joranvo.
Dan yang terakhir adalah nomor 5. Ingat nggak di scene seseorang yang menunjukkan Yeremia 11 ayat 11? Isi ayat tersebut adalah, sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Jadi, ayat ini menggambarkan Tuhan yang murka terhadap manusia dan mendatangkan malapetaka. Begitu juga seperti Red yang murka terhadap manusia atas dan ingin menyerang mereka. Nah, yang belum mengerti tentang film ini, sekarang udah mengerti kan apa-apa saja yang pengen disampaikan oleh Jordan Peele. So, terima kasih telah menyaksikannya. Bye bye, see you next video.